Halo guys, baiklah kembali lagi ke My Calculus by Pradina Arfiananda dari kelas 01 MAPE 001 Universitas Pamulang dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Tabah Heri Setiawan, SSI, MPD. Di sini saya ingin mempresentasikan materi PowerPoint yang sebagai tugas UAS yang diberikan tentang materi kalkulus. Berikut materinya. Baik, untuk slide selanjutnya bahas tentang turunan fungsi implisit. Di sini saya akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besar lainnya. Proses dalam menentukan turunan ini bisa disebut dengan diferensiasi. Lanjut, yang kedua itu suatu fungsi yang dinyatakan oleh Y sama dengan fx disebut fungsi ekspensif, sedangkan dalam bentuk f x y sama dengan 0 terkadang suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi implisit. Nah, dalam matematika ini sebuah fungsi implisit adalah fungsi yang mana variabel tak bebas, tidak diberikan secara ekspensif dalam bentuk variabel bebas. Selanjutnya, menyatakan sebuah fungsi f secara ekspensif adalah memberikan cara untuk menentukan nilai keluar dari sebuah fungsi y dari nilai masukan x banding y sama dengan fx. Sebaliknya, sebuah fungsi adalah implisit apabila nilai y didapatkan dari x dengan memecahkan persamaan dalam bentuk fxy sama. Selanjutnya, cara penyelesaian. Yang pertama adalah fx diturunkan ke x dan selain x dianggap konstanta. Yang kedua adalah fx diturunkan ke y dan selainnya dianggap konstanta. Lalu kunci penyelesaian. Yang pertama, semua turunannya selalu diikuti dengan dy per dx. Yang kedua, mengikuti aturan turunan. Contoh dari Selanjutnya, yuk kita ke pembahasan soal. Soal nomor 1, tentukan dy per dx dari fungsi implisit y berikut. X pangkat 3 min xy plus y pangkat 3 sama dengan 1. Berikut pembahasannya. Pertama, kita dapat tuliskan persamaan di atas dalam bentuk y pangkat 3 buka kurang x plus y sama dengan x min y. Kita buat persamaan seperti itu. Setelah itu kita kalikan menjadi x y pangkat 3 plus y pangkat 4 sama dengan x min y. Selanjutnya diferensialkan terhadap variabel x, di mana semua suku kita kalikan dengan d per dx. Selanjutnya kita turunkan dari x y pangkat 3 ini kita pindah ruaskan ke bawah ke depan x. 3x y pangkat 2 kenapa menjadi dy per dx. Kenapa? Karena merupakan turunan dari y. Selanjutnya plus y pangkat 3. Kenapa x tidak ada? Karena x jika diturunkan adalah menjadi 1, menjadi tetap y pangkat 3. Lalu kita turunkan lagi y pangkat 4 tersebut menjadi 4 y pangkat 3 dy per dx sama dengan 1
karena X diturunkan menjadi 1 min DY per DX, karena Y diturunkan menjadi DY per DX. Sebenarnya ada 1 di depannya tapi kita hilangkan, tetap menulis DY per DX. Selanjutnya kita pindah ruaskan semua variabel yang mengandung DY per DX menjadi 3x y pangkat 2 ditambah 4y pangkat 3 ditambah 1 dy per dx sama dengan 1 min y pangkat 3. Lanjut kita pindah ruaskan lagi, dy per dx sama dengan 1 min y pangkat 3 per 1 ditambah 3x y pangkat 2 ditambah 4y pangkat 3, dimana variabel yang tidak mengandung variabel itu ditaruh di paling depan. Jadi angka 1 ini pindah ruas di paling depan. Jadi yang kita peroleh dy per dx sama dengan 1 min y pangkat 3 per 1 plus 3xy pangkat 2 plus 4y pangkat 3. Berikutnya soal nomor 2, turunan implisit dy per dx dari fungsi eksplisit y sama dengan x per x pangkat 2 plus 1 adalah. Berikut pembahasannya. Fungsi di atas dapat ditulis dalam bentuk implisit sebagai berikut. Pertama, dari eksplisit itu kita rubah dulu menjadi implisit, yaitu yang tadinya y sama dengan x per x pangkat 2 plus 1 kita kalikan dengan x pangkat 2 plus 1 itu kalikan dengan y ke samping tanda sama dengan. Y dikali x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan x. X pindah ruas lagi menjadi x pangkat 2 y plus y min x sama dengan 0. Sudah menjadi fungsi implisit, masing-masing suku didiferensialkan terhadap variabel x sehingga kita peroleh kali dulu dengan d per dx semua suku yang ada di persamaan tersebut. Lalu kita turunkan x pangkat 2, kita turunkan dari variabel y itu tetap x pangkat 2. Lalu x pangkat 2y kita turunkan dengan variabel x, maka 2 itu pindah ruas dulu di depan x, jadi x y. Mengapa kok tetap 2xy? Karena kembali ke aturan turunan tersebut, kalau dx per dx itu tetap nilainya 1. Kalau turunan itu dan turunan itu pindah ruas ke depan, angkanya itu pindah ruas ke depan. Lalu plus dy per dx, karena turunan dari y adalah 1. Terus min 1, karena x adalah 1 itu sama dengan 0. Lalu kita gabungkan yang mengandung unsur dy per dx, berarti x pangkat 2 plus 1 sama dengan 1 min 2xy. dy per dx sama dengan 1 min 2xy per x pangkat 2 plus 1. Jadi turunan pertamanya adalah dy per dx sama dengan 1 min 2xy per x pangkat 2 plus 1. Thanks for watching semuanya guys, teman-teman. Itulah pembahasan tentang turunan fungsi implisit. Jadi kesimpulannya adalah kalau implisit itu adalah diakhiri dengan dy per dx, kalau eksplisit itu diakhiri dengan y sama dengan seperti itu. Kalau nantinya dy per dx itu diturunkan lagi menjadi d aksen y per d aksen x, kalau eksplisit itu menjadi y aksen, dan seterusnya. Semakin turun x aksen tersebut akan terus bertambah. Nah, sekian kesimpulannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.